Pemirsa, jumpa kembali di channel Belajar dan Berbagi. Video kali ini kita akan belajar mengenai tujuan dan manfaat informasi terdokumentasi di dalam menerapkan sistem manajemen mutu. Di dalam standar ISO 9001 versi 2015, informasi yang secara eksplisit diwajibkan untuk didokumentasikan itu antara lain ruang lingkup dari sistem manajemen mutunya, kemudian tentang kebijakan mutunya, kemudian tentang sasaran mutu, dan yang keempat tentang informasi yang dianggap perlu oleh organisasi untuk mendukung pengoperasian sistem manajemen mutu dan proses-prosesnya. Yang kelima tentang informasi terdokumentasi untuk disimpan, yang kemudian sering disebut catatan, sebagai bukti bahwa hasil telah dicapai. Dan kali ini kita akan fokus pada poin keempat mengenai informasi yang dianggap perlu oleh organisasi untuk mendukung pengoperasian sistem manajemen mutu dan proses-prosesnya. Di dalam ISO 9001 versi 2015, ini tidak menyatakan secara eksplisit mengenai jenis informasi terdokumentasi yang perlu dipelihara, yaitu tentang dokumen ya. Namun standar hanya menyatakan informasi terdokumentasi yang dianggap perlu oleh organisasi untuk mendukung pengoperasian sistem manajemen mutu dan proses-prosesnya. Ya. Sebenarnya pernyataan tersebut memberikan keleluasaan bagi organisasi untuk menentukan apa saja informasi yang perlu didokumentasikan untuk mendukung operasional prosesnya. Namun kenyataannya menimbulkan banyak pertanyaan bagi penggunanya. Misalnya nih, apabila tidak mempunyai manual mutu, apakah boleh? Kemudian ada lagi yang bertanya, apakah organisasi harus mempunyai informasi terdokumentasi mengenai metode kalibrasinya, misalnya pengendalian dokumennya, validasi proses, pengujian produk, parameter proses produksi, verifikasi hasil servisnya, isu-isu eksternal dan internal, risiko dan peluang, kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan, dan sebagainya. Padahal informasi tersebut tidak secara eksplisit dinyatakan sebagai informasi terdokumentasi. Jadi tidak ada pasal di dalam ISO 9001 versi 2015 yang menyatakan secara langsung bahwa informasi-informasi tersebut harus didokumentasikan. Bagaimana penjelasan lebih lanjut? Apakah harus mempunyai informasi terdokumentasi atau tidak? Ikuti terus video yang satu ini. Pemirsa, informasi terdokumentasi ini merupakan informasi yang perlu untuk dikendalikan dan dipelihara oleh organisasi beserta media yang memuatnya. Ketika organisasi merencanakan informasi terdokumentasi apa saja nih yang harus dipelihara dan dipertahankan di dalam sistem manajemen mutunya, maka penting bagi organisasi untuk mempertimbangkan yang pertama, konteks organisasi. Ini termasuk peraturan dan perundangan yang berlaku. Yang kedua mengenai kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan yang harus dipenuhi. Yang ketiga, risiko dan peluang yang akan diatasi. Yang keempat, arahan strategis dari organisasi dan sebagainya. Dan di dalam menjelaskan tujuan dan manfaat informasi terdokumentasi, serta untuk memutuskan perlu tidaknya suatu informasi perlu didokumentasikan atau tidak, tentu saja saya menggunakan beberapa referensi. Antara lain adalah ISO 10013 versi 2021 mengenai Quality Management Systems Guidance for Documented Information. Di dalam kesempatan ini kita hanya akan membahas 3 pasal yang ada dalam ISO 9001 versi 2015 yang menyatakan perlunya informasi terdokumentasi. Yang pertama, pasal 7.5.1 yang menyatakan bahwa
sistem manajemen mutu organisasi ini harus meliputi informasi terdokumentasi yang dipersyaratkan oleh standar ISO 9001 versi 2015. Yang kedua, informasi terdokumentasi yang ditetapkan oleh organisasi karena diperlukan untuk efektivitas sistem manajemen mutunya. Yang artinya apa nih? Organisasi harus memutuskan sendiri apakah suatu informasi perlu didokumentasikan atau tidak. Dan salah satu pertimbangan untuk memutuskan hal tersebut adalah apabila tidak adanya informasi yang terdokumentasi akan dapat menyebabkan tidak efektifnya sistem manajemen mutu. Maka harus diputuskan perlu tidaknya membuat informasi terdokumentasi. Misalnya nih, spesifikasi produk, parameter proses produksi, validasi proses sterilisasi, metode pengujian produk, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, yaitu pada pasal 8.1 tentang perencanaan dan pengendalian operasional. Di dalam pasal ini menyatakan bahwa organisasi harus merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses-proses yang diperlukan untuk memenuhi syarat terhadap ketentuan produk dan servis, serta untuk melaksanakan tindakan yang ditetapkan dalam perencanaan dengan menetapkan dan menyimpan informasi terdokumentasi sampai tingkat yang diperlukan. Untuk apa nih? Satu, untuk memastikan bahwa proses telah dilakukan seperti yang direncanakan. Yang kedua, untuk memperlihatkan kesesuaian produk dan servis terhadap syarat mereka. Jadi, kalau melihat pasal seperti ini, membaca pasal tersebut, ini maksudnya organisasi itu diberi keleluasaan untuk menentukan perlunya dokumentasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses. Yang pertama, organisasi itu mempunyai rencana-rencana proses yang akan dilakukan. Ini termasuk misalnya parameter proses, sehingga hasil pemantauan parameter proses tersebut dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa parameter proses sudah sesuai perencanaan atau tidak. Misalnya aja parameter proses sterilisasi dengan steam atau dengan ethylene oxide dan sebagainya. Yang kedua, organisasi perlu mempunyai spesifikasi produk dan servis sehingga hasil pemantauan produk dan servisnya dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa produk dan servis sudah memenuhi spesifikasi yang direncanakan. Kemudian yang ketiga yaitu tercantum di dalam pasal 8.5.1 ini mengenai pengendalian ketentuan produksi dan servis. Di dalam pasal ini menyatakan bahwa organisasi harus melaksanakan ketetapan produksi dan servis dalam kondisi terkendali. Nah, kondisi terkendali ini meliputi apa saja? Dan kalau bisa diterapkan, yang pertama meliputi tentang ketersediaan informasi terdokumentasi yang menetapkan satu, karakteristik produk yang dihasilkan, servis yang disediakan, atau aktivitas yang dilakukan. Yang kedua, yaitu kondisi terkendali ini meliput ketersediaan informasi terdokumentasi ini akan menetapkan hasil yang dicapai. Ya. Artinya ada perencanaan produk dan servis yang didokumentasikan yang dapat berupa spesifikasi atau drawing, dan juga ada bukti yang didokumentasikan bahwa produk dan servis sudah sesuai dengan karakteristik produk dan servis yang direncanakan. Ini dapat berupa hasil pengujian produk dan sebagainya. Ya, dari uraian tersebut ternyata banyak informasi yang perlu untuk didokumentasikan. Apa saja kira-kira informasi yang dianggap perlu oleh organisasi untuk mendukung pengoperasian sistem manajemen mutu dan prosesnya? Tentu saja kalau hal ini dapat diterapkan, antara lain misalnya manual mutu. Kemudian yang kedua, bagan organisasi.
Kemudian yang ketiga, peta proses, bagan alir proses atau deskripsi proses. Yang keempat misalnya prosedur atau instruksi kerja. Yang kelima misalnya alur proses otomatis. Yang keenam spesifikasi produk dan servis. Yang ketujuh komunikasi internal dan eksternal. Yang kedelapan misalnya rencana, jadwal atau daftar. Yang ke-9 misalnya formulir atau daftar periksa. Yang ke-10 misalnya informasi terdokumentasi yang berasal dari luar dan sebagainya. Ya. Dan salah satu pertimbangan perlunya mendokumentasikan informasi yaitu kita perlu mengetahui apa nih tujuan informasi terdokumentasi dan apa manfaat informasi terdokumentasi. Dan tujuan memiliki informasi terdokumentasi bagi sebuah organisasi itu antara lain yang pertama, informasi terdokumentasi ini sebagai alat mengkomunikasikan suatu informasi. Misalnya nih, cara menganalisa kebutuhan pelatihan. Yang kedua, ini informasi terdokumentasi ini sebagai bukti pencapaian hasil atau kegiatan yang dilakukan. Misalnya nih, hasil evaluasi efektivitas pelatihan. Kemudian yang ketiga, untuk berbagi pengetahuan. Yang keempat, untuk preservasi atau untuk mempertahankan pengetahuan. Kemudian juga yang kelima misalnya untuk menggambarkan sistem manajemen organisasi dan sebagainya. Kemudian manfaat memiliki informasi terdokumentasi bagi organisasi itu antara lain yang pertama, informasi terdokumentasi itu dapat digunakan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap persyaratan perundang-undangan dan peraturan. Yang kedua, dapat memberikan informasi pada kelompok lintas fungsi sehingga mereka itu dapat lebih memahami hubungan timbal balik. Kemudian yang ketiga misalnya mengkomunikasikan komitmen organisasi mengenai kualitas kepada pihak berkepentingan. Kemudian bisa juga digunakan untuk membantu orang lain memahami peran mereka di dalam organisasi sehingga akan menyediakan dasar untuk ekspektasi kinerjanya. Yang kelima misalnya manfaatnya adalah untuk memfasilitasi saling pengertian antara tingkat yang berbeda di dalam organisasi. Kemudian yang keenam ini dapat memberikan bukti objektif bahwa persyaratan tertentu sudah dicapai. Kemudian yang ketujuh ini bisa juga menangani risiko dan peluang untuk apa? Untuk meningkatkan kinerja organisasi, kesesuaian produk dan servis, dan juga untuk kepuasan pelanggan. Yang kedelapan, manfaatnya antara lain juga untuk menyediakan pengetahuan organisasi. Ini termasuk misalnya dasar-dasar kompetensi dan pelatihan bagi personil dan juga bagi pihak berkepentingan lainnya. Yang kesembilan, ini juga bisa manfaat untuk menyatakan cara kerja yang harus dilakukan. Tentu saja dilakukan secara konsisten untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan, sehingga ini akan dapat mendorong kondisi terkendali dan akan memberikan dasar untuk perbaikan berkelanjutan. Manfaat ke-10 yaitu untuk menunjukkan pada pihak yang berkepentingan mengenai kemampuan organisasi sehingga organisasi dapat dipercaya. Kemudian yang manfaat ke-11 antara lain menyediakan persyaratan bagi provider eksternal. Yang ke-12 manfaatnya yaitu bisa menyediakan dasar untuk melakukan audit atau untuk mengevaluasi efektivitas dan kesesuaian yang terus-menerus dari sistem manajemen mutu organisasi dan sebagainya. Manfaatnya masih banyak. Ya, demikian tadi kita sudah belajar mengenai tujuan
dan manfaat informasi terdokumentasi, serta pertimbangan memutuskan bahwa suatu informasi perlu didokumentasikan atau tidak. Ya, semoga bermanfaat. Jumpa kembali di video berikutnya dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa.